Kalau si T sama Pak Gogo ya sama sih, mereka punya hubungan spesial juga, pacaran juga, gitu, hubungan gelap juga. Bisa nilai sendiri lah. Berarti ini akan mulai masukin gugatan kapan, Bang? Rencana sih saya dalam waktu dekat ini. Harusnya sih hari Jumat kemarin saya daftarkan. Cuman karena saya juga ada kerjaan saya yang lain, jadi saya belum sempat. Sama kebetulan juga ada beberapa yang mau saya revisi. Berarti pengadilannya di mana, Bang? Untuk yang mana? Reski. Itu dia, kalau untuk Reski kemungkinan tuh kalau nggak Jakarta Selatan, Tangerang. Karena kan Reski kan tinggalnya di Cirende. Cirende itu kan masuknya kan Tangerang Selatan tuh. Tapi kalau di KTPD yang ada di yang di akte atau notaris klien saya, alamatnya Jatinegara. Nah itu yang kita lagi mau cari. Kamu udah sempat dicari apa dari alamat awal gitu? Iya. Nah ini saya kasih lihat yang Pak Gogo. Ini ayahnya Reski. Iya, ayahnya Reski. Iya. Bang boleh inisialnya, Bang? Yang mana? Ciri-cirinya dari ayahnya Reski. Inisialnya T. Itu kenalnya dari mana emang? Kebetulan dia ini kerja sama Pak Gogo. Terus gara-gara ketahuan mereka punya hubungan, dia dikeluarin. Terus dia kerja sama Reski. Itu sejak berarti Reski juga tahu hubungan bapaknya? Tahu. Tapi ini case-nya emang barengan atau seperti apa sih Pak? Ini ibarat ini case sama tapi dengan dua kasus yang berbeda. Case-nya barengan, cuman kebetulan yang lahir anaknya si Reski duluan. Gitu. Tapi berbarengan. Iya. Karena kebetulan ini yang klien saya yang inisial T ini, dia tadinya kerja di perusahaannya Pak Gogo. Tapi mungkin karena hubungannya ketahuan, akhirnya dia diminta keluar. Tapi begitu dia keluar, ternyata sama Reski diambil masuk ke perusahaannya si Reski. Sama W ini Pak? Sama kalau W nggak kerja sama Reski. W memang klien saya yang W itu dia pengusaha sendiri. Bang, alasannya tidak diakui sama bapaknya Reski itu apa ya? Ya itu saya kurang tahu. Berarti kliennya juga tidak menjelaskan ya? Kliennya? Klien abang pribadi tidak menjelaskan kenapa si bapaknya Reski tidak mengakui anaknya? Oh, kalau menurut dia sih katanya gara-gara faktor istrinya Pak Gogo. Apakah ada etikat dulu Pak Gogo akan menikahi gitu? Kalau yang klien saya yang sama Pak Gogo sih untuk biaya lahiran memang Pak Gogo yang tanggung. Mau nggak tahu juga sama istrinya? Istrinya Pak Gogo? Saya rasa. Kalau menurut klien saya tahu. Tahu. Tapi setelah melahirkan tidak dinafkahi juga atau? Kalau yang Pak Gogo ini kalau biaya lahiran memang dia ditanggung. Terus hanya sampai usia 10 bulan kok nggak salah. Setelah itu sudah nggak ini juga. Tapi kadang masih suka kontek-kontekan. Nah bedanya kalau Reski setelah kecelakaan lost contact sama klien saya yang W. Tapi kalau yang ini sama Pak Gogo itu mereka masih ada sering kontek-kontekan. Bahkan kalau nggak salah, menurut klien saya juga, Pak Gogo ini sempat mau menikahi dia. Dia jadikan istri-istrinya gitu? Iya, kalau nggak salah mengarahnya seperti itu, tapi klien saya mintanya resmi. Iya. Nah, makanya di situ kalau nggak salah tidak terjadi kesepakatan, akhirnya ya. Kapan tahun itu kapan terjadi? Maksudnya kayak sempat ada komunikasi seperti itu? Komunikasi pas mereka dia mau dinikahin. Kalau nggak salah tidak lama dari anaknya lahir. Tidak lama dari anaknya lahir. Usianya berapa Pak kliennya? Kalau ya usia klien yang yang hamil iya. Dia kelahiran tahun kalau nggak salah 87 dia kelahiran. 30. Iya. Kalau yang W ini kelahiran 81. Bang, mungkinkah hilangnya Reski setelah kecelakaan itu kan tadi sempat bilang ada salah satu artis juga berhubungan atau berpacaran dengan Reski itu atau bagaimana? Saya kurang tahu siapa, tapi menurut klien saya pada saat itu pacarnya si Reski itu public figure, tapi saya nggak tahu siapa. Gitu.
Bang, berarti selama 8 tahun ini sudah mencoba untuk menghubungi Reski atau gimana? Yang klien saya Yang W. si W, Enggak pernah. nggak pernah. Berarti memang sama sekali tidak berusaha menghubungi ya? Enggak. Hanya saja memang akhirnya dari Karena karena menurut dia intinya saya perempuan, pihak laki-laki harus yang ke saya. Itu aja. Berarti kalau untuk nafkah dan lain sebenarnya dari klien W ini nggak ada masalah hanya karena klien saya juga pengusaha, cuma berjalan waktu pengakuan. karena usianya Betul, udah usia mulai sudah makin ini, dewasa, harus ada anaknya juga pengakuan. perempuan, dia harus jelas siapa orang tuanya. Nah disitulah dia mulai harus mencari keadilan untuk anaknya dia. Gitu. Berarti dulu sempat terkendala juga untuk mengurus administrasi mungkin kebutuhan anaknya untuk sekolah atau apa gitu. Kalau untuk kebutuhan sehari sih nggak ada masalah. Cuman kan sekarang anaknya mau sekolah. Berarti harus ya administrasinya Iya. gitu. Betul, legalitas dia kan harus jelas. Bang, tapi maaf, apakah sekarang W ini sudah menikah lagi atau masih Belum. single parent? Belum menikah. Nah ini juga ada bukti nih yang di si Reski di perusahaan klien saya. Ini ada bukti akte. Boleh lihat, Bang? Ini sudah ada sensornya. Ini ada ini yang nggak saya hilangkan nama Reski nih. Kan tidak mungkin tidak kenal. Kanan dong. Ada jelas nama Reski. Kamu, Bang? Bisa mati, Lu udah ambil juga. Yang nggak saya hilangin itu nama Reski. Bisa minta tolong. Nah, ini akte perubahannya di sini nih. Ini nama Reski nih. Ini akte perubahannya. Jadi ya terserah dari pihak Reski kalau mau masih membantah. Toh juga kalau dia membantah kan harusnya kan dia dia bantah langsung lah gitu. Berarti ibarat di sini kayak mereka melakukan berbuat salah tapi dia nggak mau membersihkan kesalahannya kayak gitu. Ya kalau dari saya sih saya sampai sekarang pun kita nggak bisa bilang mengatakan Reski salah atau tidak, itu pengadilan nanti yang bisa ngomong begitu. Tapi kalau dugaan ya seperti itu. Pak, yang W itu emang sempat pacaran atau gimana sih Pak dengan Sama si Reski. ya? Ya mereka pacaran. Menurut klien saya sih ya mereka berpacaran. Cuman mungkin tidak ketahuan sama publik mereka pacarannya. Dan Karena kebetulan juga klien saya kan bukan public figure. dan teman sekantor ya? Sama Atau Reski? gimana sih? Ya, enggak. Mereka nggak teman sekantor. Awalnya itu tadi yang saya bilang, si Reski membeli rumah klien saya. Nah, gara-gara dia beli, intens ketemu, pacaran, terus begitu mereka pacaran, si Reski berniat bergabung di perusahaannya klien saya. Nah, itulah tadi yang akte saya tunjukin tadi, ada akte perubahan, Reski masuk menjadi salah satu direksi. Atau mungkin yang Menghadirkan apa? Menghadirkan si W sama yang satunya tuh. Iya. Si T. W dan si T ini secara otomatis di pengadilan dia mereka wajib hadir mereka nanti, pasti hadir. Mereka juga hadir juga ya Pak? Pasti hadir. Gitu. Nanti ada beberapa hal yang mereka pasti akan hadir. Bang, berarti itu si W sama si T itu terjadi kecelakaan atau seperti apa Bang? Sampai Kecelakaan punya maksudnya? Kecelakaan. Akhirnya jadi hamil. Iya. Kalau si T sama Pak Gogo ya sama sih, mereka punya hubungan spesial juga, pacaran juga, gitu, hubungan gelap juga. Tapi statusnya dua-duanya single ya Pak? T dan W. Iya, single sampai sekarang. Ketika dekat dengan Reski dan dengan si bapaknya Reski. Oh, kalau pada saat mereka dekat ya saya nggak nyampe ke situ. Tapi kalau sekarang ini ya mereka memang single semua. Karena masalah istilahnya pada saat dia ketemunya itu dia statusnya apa atau bagaimana itu urusannya mereka. Saya hanya mengurusi setelah mereka jadi klien saya, ke depannya itu saya urusi. Mundur ke belakangnya saya nggak mau tahu. Pak, menangani T dan W itu bareng mereka mengajukan Bapak sebagai kuasa hukum. Awalnya W dulu datang ke saya.
Awalnya W datang ke saya menceritakan permasalahannya dia, terus jarak 1 minggu datang lagi perempuan satu lagi, T. Saya pikir duanya ini tadi nggak nyambung. Ternyata begitu yang T cerita bahwa yang dipermasalahkan dia adalah ayahnya si Reski, ya saya baru tahu ternyata ini nyambung semuanya. T dan W itu saling kenal Pak? Ya kenalnya gara-gara itu tadi, gara-gara si W pacaran sama si Reski, si T kebetulan kerja sama si Reski. Ya jadi kenal mereka, jadi kenal. Sebelumnya sih nggak kenal, cuman akhirnya jadi kenal mereka. Tantahan dari pihak si Reski ya. Pada saat Reski kecelakaan tuh kan dia naik motor besar tuh. Ini motor besar ini ada di rumah klien saya nih. Bang, sampai sekarang masih ada. Udah diambil sama adiknya. Adanya Reski. Kalau nggak salah adiknya Reski yang ngambil. Itu motor punya klien Ini motor punya Reski. Oh, punya Reski. Karena kan yang membawa Reski ke rumah sakit itu kan klien saya. Mati Bang. Mati. Ini yang atas ya. Iya. Ini di rumah klien saya ini. Jadi pas dia kecelakaan di Fatmawati, dibawa ke rumah sakit Fatmawati, terus nah di situ juga Reski kan didatangi sama polisi tuh. Nah Reski ngasih nomor telepon klien saya. Klien saya datang. Pertama kali dengar kabar dari polisi juga klien saya nggak percaya, dikira bohong. Tapi didatengin sama klien saya. Datang ke rumah sakit Fatmawati, dilihat benar memang Reski kecelakaan. Nah akhirnya motornya dibawa ke rumahnya, ke rumah klien saya ini motornya. Begitu motor dibawa ke rumah klien saya, Reski dipindahin ke rumah sakit Pondok Indah. Nah kalau nggak salah, klien saya cerita juga, waktu Reski kecelakaan yang dia sudah pindahin ke rumah sakit Pondok Indah, itu kok nggak salah sempat ada media atau apa, ada pertanyaan siapakah wanita misterius. Ya itu klien saya. Kalau masih ingat ada berita yang tahun pas Reski kecelakaan itu kok nggak salah ada media yang mempertanyakan siapakah wanita misterius yang ngurusin si Reski. Ya itu klien saya. Ya si W itu. Nah ini motornya nih dibawa. Jadi keadaan W ini sudah hamil atau masih baru pas kejadian kecelakaan itu? Pas kecelakaan sudah selesai lahiran. Sudah selesai lahiran. Sudah selesai lahiran. Sudah selesai. Oh yang dibilang abang tadi ya, setelah kecelakaan ini si Reski langsung hilang. Hilang, Oh, iya. iya. Nah sampai motor ini kan di rumah klien saya nih. Yang ngambil juga bukan Reski. Adiknya. Kalau nggak supirnya, kalau nggak asistennya adiknya. Nah klien saya juga bilang satu lagi dari pihak Reski yang tahu betul hubungan mereka itu kok nggak salah asistennya, asisten si Reski namanya Tono. Kalau masih kerja sampai sekarang si Tono itu dia tahu sekali. Nah terus ini juga nih, ini juga salah satu bukti, salah satu nih. Tuh ini pembicaraan salah satu mantan karyawannya si klien saya. Nih, dia menghubungi si klien saya nih. Dia kan ngomongin tuh, baru pulang dari Bali. Yang sebelah sini Bang. Tuh, dia cerita lah, istilahnya kayak flashback. Sebentar. Mati Bang. Tahan Bang. Gini. Tahan. Belum tahu. Nah, terus juga tahun 2012 itu klien saya ini mengenalkan olahraga, menurut klien saya ya, dia mengenalkan olahraga jet ski sama Reski. Mereka sering main di Pantai Mutiara. Saya rasa kalau komunitas jet ski yang main jet ski di tahun segitu, tahun 2012, pasti tahu semua. Reski sama klien saya ini ya memang sering main di situ, main jet ski bareng di Pantai Mutiara. Nah terus ini juga ada, saya juga belum tahu pasti ini akun siapa, tapi menurut si klien saya ini akun ibunya Reski. Jadi setiap foto-foto anaknya si W ini muncul pasti di like sama ibunya si Reski. Ini menurut dia ini akun ibunya Reski ini menurut dia. Tahan Bang.
Ini semua. Ratna Prita ini ya Bang? Iya. Kalau menurut klien saya itu ibunya si Reski. Tunggu, foto dulu. Bang, tapi sebenarnya setelah kecelakaan itu ada alasan nggak sih kenapa dia menghilang? Enggak ada, hilang gitu aja. Menurut klien saya sih ya sudah hilang gitu aja, nggak ada hubungan sama sekali. Klien juga tidak mencari dan berusaha menghubungi. Nah kebetulan juga pada saat itu dia sibuk sama pekerjaannya dia. Melalui by WhatsApp atau telepon itu sama sekali Tahun tidak, 2012 belum ada atau WhatsApp maksudnya kayaknya. telepon atau BBM. BBM Enggak, kalau menurut dia memang ya udah hilang gitu, hilang kontak aja. atau memang mereka ada maksudnya apa namanya komitmen apa gitu, tidak sama sekali. Oh enggak. Klien saya tidak cerita itu. Kalau ada, saya nggak tahu ada apa tidaknya ya, tapi klien saya nggak cerita. Cuman pengakuan dia, ya sudah semenjak kecelakaan hilang kontak aja. Kebetulan juga dia sibuk sama pekerjaannya dia. Gitu. Ada kemungkinan nggak Mbak Reski itu hilang karena abang bilang tadi ada pemberitaan siapa wanita misterius saat itu? Itu Oh, pemberitaan itu saya- muncul kapan Bang? Itu berita itu menurut klien saya muncul pada saat Reski kecelakaan itu. Jadi pas Reski kecelakaan kan di rumah sakit Fatmawati pertamanya, sama klien saya kan dipindah ke rumah sakit Pondok Indah. Nah terus kan sudah mulai datang tuh media pada datang gara-gara tahu Reski kecelakaan. Nah dia sempat ketahuan sama media, tapi dia langsung pulang. Nah itu sempat ada muncul pertanyaan dari media, siapakah wanita misterius? Ya itu klien saya. Iya gitu. Ya tinggal dicek aja itu masih ada atau enggak beritanya, itu kan jejak digital masih bisa dicari kan gitu. Iya.